Selamat sore waktu Indonesia, Bu Esti. Selamat siang waktu Roma, Mas Rahmati. Baik, Bu Esti, kami ingin mengkonfirmasi, kami mendapatkan informasi terkini bahwa mendekati angka 200 yang meninggal akibat corona di Italia. Seperti apa informasi terbaru dari sana, Bu Esti? Iya, jadi kalau tadi dikatakan 3.800 sekian kasus positif, saat ini adalah 3.916 kasus positif dengan 197 meninggal dunia, tapi perlu dicatat yang sembuh 523 orang. 197 meninggal dunia, bahkan ada dalam kasus harian ini terbesar yang dialami oleh Italia pada hari Jumat. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya kasus ini? Sudah jelas pemerintah Italia mengeluarkan berbagai dekret, termasuk yang terakhir adalah penutupan sekolah dan universitas di seluruh Italia, tidak hanya di daerah zona merah dan zona kuning, tapi di seluruh Italia sampai dengan tanggal 15 Maret, dan kami dengar kemungkinan akan diperpanjang jika tingkat yang meninggal terus bertambah. Baik, ada pembatasan penutupan aktivitas belajar mengajar di Italia. Bu Esti, kami ingin mengetahui ada berapa WNI yang tinggal di Italia dan bagaimana kondisinya saat ini, Bu Esti? Iya, setelah terjadinya coronavirus, kami memperbarui semua database dan kami meminta mereka melaporkan ulang. Jadi jelas data yang ada pada kami 2.864 orang, dan sudah pasti 1.068 orang berada di wilayah utara Italia atau di zona kuning. Jadi kondisinya WNI yang ada di Italia sehat, Bu, tidak terjangkit virus corona, Bu? Alhamdulillah hingga saat ini semuanya dalam keadaan sehat, semuanya aman, semuanya tenang dan sangat kondusif. Kami dari waktu ke waktu berkontak dengan mereka melalui yang kita bentuk, ada kepala-kepala region gitu ya, sebagai kontak person dari KBRI kepada seluruh WNI yang berada di seluruh Italia, tidak hanya di wilayah utara. Dengan adanya kebijakan dan juga dekret yang disampaikan oleh pemerintah Italia, apakah ini ada pembatasan juga aktivitas bagi WNI di sana, Bu Esti? Jelas untuk yang WNI di zona kuning, mereka kita minta untuk mengikuti semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Italia maupun Pemda masing-masing. Karena Pemda kemudian juga melakukan langkah-langkah preventif untuk lebih menyebarnya. Kami minta mereka mengikuti saran-saran itu. Demikian, Mas. Baik. Untuk saat ini bagaimana lalu lintas akses menuju Italia? Apakah ditutup total atau seperti apa dengan melihat adanya peningkatan kasus meninggal? Kalau pemerintah Italia selalu mengatakan bahwa harus waspada ketika berkunjung ke Italia, mengikuti semua aturan yang ada. Mereka memberikan semua akses kesehatan di berbagai tempat, itu klinik-kliniknya. Kemudian juga mereka membatasi untuk yang berkunjung ke wilayah zona merah. Bahkan misalnya dari zona kuning ke wilayah yang tidak disebutkan zona netral, contohnya dari Milan ke Roma, jika kemudian tiba di Roma dia kena Baik. flu, meskipun bukan flu, dia akan dicek kesehatannya. Seperti itu. Disebutkan ada beberapa wilayah yang dibatasi untuk kunjungan wisatanya. Apakah juga dengan hubungan dengan Indonesia, bagaimana lalu lintas dengan Indonesia sejauh ini informasinya, Bu Esti?
Sejauh ini ada beberapa airline seperti Turkish Airlines itu sudah memang tidak beroperasi di sini. Jadi yang biasanya dipakai oleh orang Indonesia sudah tidak ada lagi orang Indonesia yang pakai Turkish Airlines. Kemudian dengan adanya juga kebijakan pemerintah Indonesia semakin berkurang warga Indonesia yang berkunjung ke Italia. Umumnya mereka menunggu, mereka pergi ke travel untuk apakah bisa mendapatkan refund atau mengganti untuk diperpanjang masa berlakunya tiket-tiket itu. Jadi memang nampaknya kalau kita lihat di Roma sendiri sekarang lebih sepi karena tidak hanya orang Indonesia yang tidak bisa masuk, tapi banyak negara yang membatasi kunjungan ke Italia, meskipun disebutkan Italia Utara, umumnya karena bisa masuk dari Roma sehingga makin sedikit orang yang datang. Makin sedikit orang karena ada pembatasan. Jadi untuk warga negara Indonesia yang akan ke Italia, bagaimana aksesnya, Bu? Aksesnya sebetulnya tetap terbuka. Umumnya mereka begitu tiba di, yang saya tahu karena kami tinggal di Roma, yang tiba di Roma langsung scan temperatur itu. Kalau tidak terdeteksi demam bisa masuk. Bisa masuk. Tapi untuk imbauan dari KBRI seperti apa, Bu Esti? Himbauan dari KBRI sih kami selalu mengatakan jaga kesehatan, selalu membawa obat-obatan pribadi mereka sehingga tidak akan pernah jatuh sakit ketika berkunjung di Italia. Seperti itu. Tapi untuk saat ini apakah lebih baik untuk menunda perjalanan atau bagaimana sebetulnya, Bu? Ya, menurut kami sebaiknya menunda perjalanan hingga semua aturan, baik aturan di Indonesia maupun aturan di Italia sudah lebih kondusif. Baik, Bu Esti, kami juga ingin mengetahui bagaimana operasional Kedutaan Besar Republik Indonesia di Italia. Karena dengan meningkatnya kasus yang terjadi di Italia, ini menjadi perhatian juga. Tentu ada kekhawatiran juga bagi WNI yang berada di sana, Bu. Ya. Betul, jadi layanan kami sekarang semuanya melalui online. Memang sudah selama digital diberlakukan, kita semua kan sudah bisa melalui online. Jadi lapor diri atau apapun bisa melalui online. Hanya saja untuk perpanjangan paspor kita minta dikirim per pos. Kalau yang di Italia. Tapi untuk yang misalnya ABK di Malta dan sebagainya sedang kita mintakan arahan dari Dirjeni apakah bisa diberikan untuk sementara SPLP selama 1 tahun seperti itu. Jadi memang kita menunggu karena kan kebijakan di Indonesianya masih baru ya, Mas ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita akan mendapatkan layanan seperti apa yang bisa kita peroleh. Sedangkan untuk warga negara asing yang ada di Italia, kita hanya membuka juga melalui agen atau semuanya aplikasi harus online. Kemudian mereka mensubmitnya, sedangkan paspornya mereka kirim. Baik. Tidak orangnya datang, seperti itu. Bu Esti, jadi nanti jika ditemukan atau jika ada warga negara Indonesia di Italia yang mengalami gejala seperti influenza berat, bagaimana proses pelaporannya dan apakah nanti akan ada komunikasi juga dengan keluarga di tanah air atau seperti apa, Bu Esti? Ya, kami sudah membuka posko, kami punya hotline khusus, hotline COVID, sudah kita sampaikan ke seluruh warga dan tentunya juga koordinator wilayah WNI, koordinator wilayah, kita punya 27 koordinator wilayah di seluruh Italia termasuk PPI-nya. Jika terjadi kasus, mereka akan segera kontak ke kami. Baik. Kami akan berkoordinasi dengan rumah sakit setempat dan tentunya dengan cara-cara yang sangat private akan kami sampaikan kepada keluarganya supaya tidak panik karena di sini sangat baik penanganannya. Baik, terima kasih Ibu Esti Andayani, Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia telah bergabung bersama Kompas Petang hari ini. Salam untuk warga negara Indonesia yang berada di Italia. Terima kasih Bu Esti.